Baik, kita lanjutkan. Untuk pemakai ekstern, ya, ekstern ini ada beberapa, ada pemilik, kreditur, pemerintah, pelanggan maupun masyarakat. Nah, kita lihat satu-satu, yaitu dari pemilik. Untuk pemilik ini ya, bagi pemilik untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan usaha, prospek yang akan datang serta menilai keberhasilan pimpinan perusahaan. Nah, ini untuk pemilik ya. Kemudian kita lihat yang kedua untuk kreditor. Untuk kreditur ya, itu digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang atau untuk memutuskan apakah permohonan kreditnya ditolak atau diterima. Kemudian ekstern yang ketiga yaitu pemerintah ya, pemerintah. Nah, bagi pemerintah sendiri itu pemakaiannya untuk berguna untuk tujuan pajak dan pengaturannya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan terhadap kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan dan sebagai alat penilai apakah perusahaan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, serta pemantauan perkembangan perusahaan melalui Biro Pusat Statistik. Jadi itu untuk pemerintah ya. Kemudian untuk pelanggan sendiri berguna untuk mengevaluasi hubungan kerja dan menentukan kelanjutan hubungan di masa yang akan datang. Jadi ini sebagai patokannya, bisa melihat ramalan untuk masa yang akan datang sehingga bisa diputuskan untuk digunakan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah bagi masyarakat. Nah, ini digunakan untuk kepentingan pendidikan dan riset atau sebuah penelitian. Jadi itu ya, pemakai informasi akuntansi, sistem akuntansi ini memang sangat penting sekali. Kemudian kita lihat yang berikutnya, lanjutannya ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sangat penting sekali pemakai sistem informasi ini. Mari kita lanjut, kita lihat lagi adalah sebenarnya materi sebelumnya itu mengenai siapa saja yang menggunakan informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu adalah sistem informasi yang memberikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Jadi dalam bentuk laporan-laporan keuangan dibuatnya. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan yang tadi, yang di ekstern maupun di intern ini, laporan akuntansinya ini sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan untuk lanjut usaha atau tidak, dan untuk masyarakat seperti apa, untuk pemilik seperti apa, maupun untuk manajer dan pimpinan itu seperti apa, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita masuk lagi yang berikutnya adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, kualitas yang diinginkan atau kualitas yang dibutuhkan itu seperti apa? Oke. Nah, di sini kita lihat ada dua macam ya, dari kiri dan kanan, yaitu ada kualitas informasi akuntansi dasar dan kualitas informasi akuntansi sekunder ya. Kita lihat yang pertama ya, kualitas informasi akuntansi dasar itu sebenarnya merupakan suatu karakteristik kualitas informasi yang harus ada dalam setiap informasi akuntansi ya, karena kualitas informasi ini bermanfaat sebagai poin penting dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Kemudian di sini ada dua macam, yaitu ada relevansi dan reliable ya. Nah, relevansi ini mengacu pada informasi akuntansi yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa di masa yang akan datang. Jadi ini sangat relevan sekali ya. Kemudian reliable ini juga, reliable ini adalah ya, kalau bahasa Indonesia lebih sederhananya itu kita kenal sebagai keandalan ya, keandalan. Nah, informasi keuangan itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang menghasilkan pendapat yang sama supaya kebenaran informasi yang dihasilkan itu terjamin. Nah, kualitas informasi akuntansi yang reliability jika memenuhi beberapa syarat ya. Ada 3 syarat harus dipenuhi kalau dia dinyatakan reliable.
gitu. Yang pertama adalah lengkap, dan yang kedua adalah netral, dan yang ketiga adalah bebas dari kesalahan. Nah, bagaimana dengan yang lengkap ya? Laporan keuangan tidak boleh mengecualikan transaksi apapun dalam semua informasi yang penting tersaji. Nah, ini sesuai dengan kriteria penyajian secara wajar. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang terlewatkan. Harus benar-benar lengkap, detil. Kemudian yang kedua adalah neural ya. Informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak saja, baik eksternal maupun internal. Dan yang ketiga adalah bebas dari kesalahan ya. Sejauh mana informasi bebas dari kesalahan. Jadi harus dijauhkan benar. Kemudian kita lihat yang di sisi kanannya tadi adalah kualitas informasi akuntansi yang sekunder ya. Sekunder. Nah, karakteristik kualitas informasi akuntansi sekunder ini sebagai penunjang ya, penunjang atau tambahan dalam mempengaruhi seberapa bergunanya informasi yang disajikan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa. Yang pertama dapat diverifikasi ya. Bisa diverifikasi, sering juga disebut sebagai objektif. Jadi bisa terlacak sampai di akarnya. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode yang sama dan dapat diuji. Nah, ini laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan ya. Jadi biasanya di audit, ada audit internal maupun ada audit eksternal, itu ada. Kemudian ketepatan waktu ya, penyajian informasi keuangan harus dapat tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Jadi harus tepat waktu, jangan lebih-lebihnya. Kemudian dapat dipahami, yaitu suatu informasi akuntansi baru bermanfaat bagi pemakai informasi bila informasi itu dapat dipahami. Jadi kalau informasinya tidak bisa dipahami ya tidak berguna ya, kualitasnya sangat rendah, dia tidak berkualitas, bisa juga dinamakan itu. Kemudian yang terakhir adalah komparatif ya. Agar informasi keuangan dapat berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antara periode dan antar usaha. Jadi harus bisa dibandingkan antara periode tahun kemarin atau bulan kemarin dengan tahun yang akan datang atau tahun sekian tahun ke depan, dan misalnya harus tetap dibanding-bandingkan atau antara satu usaha dengan usaha yang lain. Jadi itu. Nah, ini kita lihat prinsip dasar akuntansi ya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Kemudian penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Karena prinsip dasar dalam akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat. Jadi tidak boleh keluar dari prinsip yang ada di akuntansi. Jadi untuk membuat laporan keuangan, ya kita harus belajar kembali ke prinsip-prinsip dasar akuntansi ini. Supaya jangan salah langkah atau salah membuat laporan keuangan. Nah, selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan, laporan yang dihasilkan juga menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi tersebut memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi itu ya. Kemudian prinsip dasar dalam akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini ada aturan mainnya ya. Jadi prinsip dasar apa saja itu ada di sana. Jadi harus kita tengoklah sedikit ke sana, ke Ikatan Akuntansi Indonesia, itu mereka sudah mengaturnya di sana. Nah, Ikatan Akuntansi Indonesia ini sebuah badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia ya. Jadi itu. Kemudian kita lanjut di sini ya, di sini ada 10 prinsip dasar akuntansi. 10 prinsip dasar akuntansi. Nah, ini prinsip-prinsip yang diatur tadi ya. Yang diatur tadi oleh Ikatan Akuntansi, Ahli Akuntansi Indonesia. Satu, prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi ya. Sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Kemudian dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Jadi benar-benar harus dipisah, ya. Tidak boleh digabungkan jadi satu. Itu tidak boleh, sangat berbahaya sekali. Jadi gitu. Kemudian
Yang keduanya adalah prinsip periode akuntansi ya. Artinya bahwa penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Jadi ini dibatasi. Kemudian yang ketiga prinsip satuan moneter. Ya, prinsip satuan moneter. Ini pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang saja. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya, prinsip kesinambungan usaha, yaitu sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan, jalan secara terus-menerus tanpa putus, ya, tanpa ada pemberhentian. Jadi dia tidak berhenti, tetap jalan terus berkesinambungan ini. Kemudian yang kelima adalah prinsip biaya histori ya. Prinsip biaya histori ini pencatatan keuangannya merupakan sebuah barang berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut ya. Itu yang histori ya. Kemudian yang keenam prinsip pengungkapan penuh. Ya, pengungkapan penuh. Ini dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Tidak boleh putus-putus ya. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka Anda sendiri ini harus bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau apapun itu. Jadi harus utuh, tidak boleh putus-putus ya. Kemudian yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan ya. Yakni pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Itu kemudian yang kedelapan, prinsip mempertemukan ya. Nah, yang dimaksudkan dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Nah, hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Tuh. Kemudian yang ke-9, prinsip konsistensi ya, merupakan laporan tidak berubah dalam prosedur ya, tidak boleh berubah-ubah dalam prosedur atau metode ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Jadi tidak boleh berubah-berubah, nanti kalau ketika dibandingkan ya datanya kacau semua di sana. Kemudian prinsip yang terakhir atau materialistis ya. Nah, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai normal ya. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Jadi itu ada 10 prinsip, dan 10 prinsip ini rekan-rekan sekalian, 10 prinsip ini sudah diatur semua. Jadi kita tidak bisa keluar dari prinsip-prinsip itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini perbedaan SIA dengan sistem informasi yang lain. Sistem informasi akuntansi beda dengan sistem informasi yang lain. Nah, ini. Nah, berpegang pada prosedur yang relatif standar. Jadi sistemnya itu ada standarisasi. Kita tidak bisa merubah-merubah. Jadi di mana-mana mungkin gaya modelnya saja yang berbeda, tetapi prosedur ataupun aturannya itu tetap sama sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi. Kemudian berfokus pada histori dan menangani data rinci ya. Histori, data kemarin-kemarinnya seperti apa itu sudah ada di histori dan dicatat, dan data-data itu yang akan digunakan secara rinci karena akan membuat perhitungan untuk masa depannya. Kemudian mengumpulkan, mengklasifikasi, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Jadi itu bedanya ya. Sangat jauh berbeda sekali sistem informasi akuntansi ini, karena ini sebenarnya sangat detail dan sudah mengikuti prinsip-prinsip yang telah diatur dengan rapi, dengan pedoman yang sudah ada di sana. Jadi kalau kita mau buat sistemnya itu pasti sangat mirip antara satu sistem di perusahaan A dengan perusahaan B dan perusahaan C, itu sangat mirip karena mereka sama-sama menggunakan standar prosedur yang sudah diatur. Output sistem informasi akuntansi masih luas, bisa dijadikan sebagai bahan bagi manajer maupun data bagi sistem yang lain. Ya, jadi
outputnya sangat luas. Jadi tinggal dikerucuti sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pimpinan sendiri itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah menangani informasi dalam hal akuntansi saja. Jadi tidak ada lagi tentang persediaan barang dan itu produksi tidak ada. Jadi khusus hanya laporan keuangan yang ditangani di sini. Oke, kita lihat di sini saya tunjukkan ada aplikasi dan software akuntansi. Ini ada perbedaan istilah ya. SIA menggunakan aplikasi atau software akuntansi untuk mengelola informasi. Dan aplikasi adalah program komputer untuk suatu tujuan tertentu. Nah, software dipilih atau digunakan karena menghemat waktu untuk merancang sistem akuntansinya. Jadi, kalau aplikasi itu sudah ada, orang biasanya menciptakan sebuah aplikasi. Nanti kita lihat apa sih beda-bedanya. Nah, database management system, maaf, saya pindahkan dulu. Ya, oke. Database management system memungkinkan user untuk menyimpan dan menggali data dan membuat formulir yang digunakan untuk mengentri data akuntansi dan menghasilkan laporan. Nah, ini ada database-nya juga ya. Kemudian, nah ini yang saya mau tunjukkan ini. Tadi saya sudah sampaikan tadi ya. Oke. Di sini, maaf saya pindahkan dulu ini. Nah, ini yang namanya aplikasi ya. Saya bisa contohkan aplikasi Microsoft Word untuk mengetik karya ilmiah atau tulisan. Microsoft Excel kita bisa pakai untuk perhitungan akuntansi juga, tetapi dia dalam bentuk sebuah aplikasi jadi. Microsoft Access kita bisa jadikan dia sebagai database-nya akuntansi juga bisa, tapi dia sudah disiapkan khusus untuk sebuah aplikasi ini. Kemudian begitupun Microsoft PowerPoint. Jadi ini yang namanya aplikasi dan yang mana yang namanya software. Nah, ada beberapa contoh software di sini, yaitu MyYob, ini khusus untuk akuntansi. Ini softwarenya sudah jadi, tinggal diinstal dan digunakan, diekstrak atau di-create dan digunakan. Kemudian ada juga namanya Chris Hand, ada juga namanya Zaire Accounting, dan ada namanya Omega Account. Masih banyak lagi yang lain. Nah, ini software sudah jadi ya. Jadi sudah jadi, tinggal kita beli dan kita create sesuai dengan kebutuhan kita, mau butuh apa, kita tinggal create. Tapi kelemahannya dari software ini adalah software ini tidak bisa terlalu mengikuti kemauan kita seperti ketika kita membangun sebuah sistem sendiri, sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi sendiri. Jadi ini yang sudah ada. Kalau memang perusahaan membutuhkan tidak memiliki budget yang besar, mereka bisa menggunakan ini karena ini di mana-mana ada, juga yang open source, ada juga yang bayar tapi sifatnya murah sekali. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh seorang user sistem informasi akuntansi? Ya, yang pertama adalah pencatatan kejadian. Semua kejadian ya dia catat di dalam sistem. Kemudian entry informasi mengenai pemasok, pelanggan, karyawan juga ini harus di-entry untuk masuk ke dalam database sistem informasi akuntansi. Kemudian mencatat semua dokumen seperti order pembelian dan faktur penjualan, semuanya dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian mencatat laporannya. Nah, sebenarnya user SIA ini juga tidak terlalu susah-susah amat ya untuk bekerja karena semuanya sudah dilakukan dengan sistem. Beda dengan zaman sebelumnya yang masih menggunakan catatan-catatan secara manual. Nah, peranan akuntan dalam sistem informasi akuntansi sendiri itu ada 4. Ini. Oke. User ya, ada user, dia menggunakan SIA untuk penagihan atau penyusunan laporan. Kemudian ada manajer mengelola aliran kas perusahaan berdasarkan laporan arus kas, dan ketiga adalah konsultan juga memberikan jasa konsultan pajak dan lain-lain. Kemudian evaluator melakukan audit laporan keuangan. Jadi di sini sudah berada pada peran masing-masing. Ini peran masing-masing ini bisa di-create di dalam sistem informasi akuntansi yang dibuat sendiri maupun di software yang tadi saya tunjukkan sebelumnya tadi juga bisa. Tapi memang memiliki terbatasan. Kalau kita membuat sendiri sistemnya, berarti sistemnya benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai landasan dari sistem informasi akuntansi. Semoga adik-adik, rekan-rekan mahasiswa sekalian memahami apa yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa biar saya tambah semangat, like and subscribe. Terima kasih.